Sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersyukur kita ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan kajian pagi hari ini seperti mana pengajian sebelumnya, yaitu tentang sifat 20 yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib dan mustahil sekaligus. Sudah sampai kita pembicaraannya pada qudrat dan iradat. Masuk kepada pembicaraan selanjutnya, yaitu tentang ilmu. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup atas segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua apapun yang ada di alam ini. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu. Seandainya kalau secara akalnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifat ilmu, maka niscaya alam dunia ini akan hancur. Tidak akan bisa orang memelihara dan menjaga alam ini kalau orangnya kada tahu. Ya kan? Mun orang tuh kada tahu, jangankan dahulu memelihara alam dan menjaga alam ini, menjadi apa narannya, menjadi pimpinan perusahaan, ya pun orangnya kada tahu, pacang hancur, ya kan? Jangankan nang itu, berdagang aja tuh mun kada tahu ilmunya, pacang bangkrut. Nah kayak itu kata, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu, mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga seandainya Allah itu tidak mengetahui, seandainya na'udzubillah, maha suci Allah daripada hal yang tidak diketahui oleh Allah, yaitu seandainya kada diketahui oleh Allah, maka niscaya alam ini akan hancur. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ilmu. Sehingga kalau keyakinan ini tumbuh dan menancap di dalam hati kita, maka kita akan menjadi orang yang tawakal kepada Allah, orang yang menjadi taslim dan tafwid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita ini menjadi orang yang ridha kepada apa yang diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sumalam, qudrat dan iradat. Bila kita tahu tentang qudrat dan iradat, maka kita akan merasa tenang dan kita tidak akan pernah bersedih, karena apa yang terjadi itu semuanya sudah dikehendaki dan dikudrat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tambah pulang Allah itu maha mengetahui. Sehingga dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ini, dengan tertancapnya di dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang tawakal kepada Allah, dan orang yang menjadi tafwid kepada Allah, dan orang yang menjadi taslim dan ridha kepada keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita ini menjadi tawakal, bertawakal kita kepada Allah karena Allah yang maha tahu. Tafwid dengan segala keputusan Allah, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah karena Allah yang maha mengetahui.
Dan kita rela dengan keputusan Allah karena tadi Allah Maha mengetahui, sehingga kita hidupnya menjadi nyaman. Sebuah contoh yang gampang lawan kita dah. Orang ini supir, ya kan? Supirnya nih bisa menyupir, lawan pulang tahu di jalan. Supirnya bisa menyupir, lawan tahu di jalan. Nang pat numpang nang bebuat di dalam motor ini, mun melihat supirnya nang lihai lawan tahu di jalan nih, bagaimana keadaan si penumpang nang di dalam motor tersebut? Tenang. Kenapa tenang? Karena supirnya lihai. Kenapa tenang? Karena supirnya tahu di jalan. Ya kan? Kadang merasa gelisah, kadang merasa takutan, kadang merasa khawatir. Kenapa? Karena supirnya lihai dan tahu di jalan. Mun seandainya supirnya kada bisa, walaupun tahu di jalan misalnya tah. Ayo, wani ka buat. Mun supirnya kada bisa. Nah, bisa itu adalah ibarat sifat kudrat. Dan tahu di jalan itu ibarat istilahnya sifat ilmu. Sehingga bila kita menancapkan dalam hati kita Allah itu Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha kuasa, nah maka kita sebagai hamba itu nyaman hati, tenang hati, apapun keputusan Allah kita terima, karena Allah nang Maha kuasa dan Allah Maha tahu dengan apa nang Allah perbuat tersebut. Mun kita tadi berbuat di motor, supirnya lihai dan supirnya itu tahu di jalan, maka si penumpang ini kadang taguring aja, ada kerasaan sampai, ya kan? Nah, itu juga orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia kada merasa lagi ujian dan cobaan itu, kada kerasaan baginya hidup di dunia ini. Kada ada merasa sedihnya lagi, kada ada merasa, karena inya tenang tadi menerima dan mengetahui bahwa Allah itu Maha kuasa dan Maha mengetahui. Mun kada ilmu kaya apa hendak memperbuat, kaya apa hendak bakahandak, ada kawa. Nah, jadi bakahandak ini adalah didasari atas ilmu. Begitu juga dengan kudrat itu didasari atas ilmu. Kayak apa hendak maulah wadai, namun kada tahu ilmunya, ya kan? Mun kada tahu ilmunya, kayak apa hendak bisa baulah wadai? Mun ilmunya kada ada. Iya nang kayak kisah tuh orang maulah napa naranya, maulah agar-agar, ya apa? Dikira agar-agar tuh langsung jadi karas nang kayak itu. Kada, orang didinginakan dahulu. Sidin maadok ngulah agar-agar, kada jadi agar-agar jo sidin ini dibuang sehingga rumah sekali dilihat bisukan harau jadi agar-agar. Dikira sidin agar-agar tuh bila sudah dimasak langsung jadi kental nang kayak agar-agar nih kak. Ya kan? Dikira sidin tadi teh sakalinya kada mau lama, kada mau kada mau napa nanya, kada mau jadi agar-agar, dibuang sidin lainnya, tumpah sidin tempat sampah. Sekali dilihat besoknya harau jadi agar-agar, karenanya dingin. Nah itu kan apa? Karena kada tahu tadi teh. Jadi kata kau berbuat apabila orangnya kada tahu. Dan kada kawa baka hendak amun orangnya kada tahu, ya kan? Kayak apa hendak baka hendak mun kada tahu, ya kan? Ini contohnya pulang nih, contoh pulang tonang baka hendak nih, nak kada tahu kayak apa hendak baka hendak.
Badatang misalnya lawan si Inur, ya kan? Hendak badatang lawan si Inur, orangnya kada tahu lawan si Inur tuh kayak apa. Nah kayak apa hendak badatang, orangnya kada tahu, ya kan? Kayak apa hendak mahandaki, amun orangnya kada tahu. Nah itu pada kawan itu pasti dahulu didasari ilmu. Nah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara ajali, secara terdahulu dan qadim. Bukan ilmu nang kayak kita. Ilmu nang kayak kita ini asalnya kita kada tahu dahulu. Imbah kada tahu belajar, hanyar tahu. Nah itu kita. Kalau Allah Ta'ala itu dasar ajali, sudah dari qadimnya, dari sananya Allah sudah tahu. Tanpa didasari awalnya kada tahu, hanyar tahu. Nah itu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain lawan kita. Kalau kita ini diawali oleh jahil dahulu, hanyar tahu. Nah jadi pun kita sudah mengetahui bahwa Allah itu bersifat ilmu, maka kita akan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga narannya tadi kita bertawakal, kita tafwid atau kita taslim kepada Allah atau kita ridha kepada Allah, itu semuanya didasari karena Allah itu Maha Tahu. Namun kita sudah menanamkan nangka ini, maka kita segala urusan kita serahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya tawakal lawan tafwid, lawan ridha? Ya kan? Tawakal itu bila hendak berbuat, nah kita menyerahkannya kepada Allah, itu tawakal. Sedangkan ridha itu apabila sudah kita melaksanakannya. Kita ridha, kita menerima, nah itu ridha namanya. Nah kalau tafwid atau taslim itu umum. Tawakal disebut taslim, tafwid ridha pun disebut dengan tafwid. Nah, itu taslim tadi itu menerima apa yang diputuskan oleh Allah. Jadi kalau tawakal itu hendak berbuat sesuatu, nah maka kita serahkan kepada Allah, itu tawakal. Jadi permulaan itu menyerahkannya kepada Allah, itu tawakal. Di akhir kita menyerahkannya kepada Allah, itu namanya ridha. Dan taslim atau tafwid kita menyerahkan, nah baik kita menyerahkan di awal ataupun di akhir, itu namanya tafwid ataupun taslim. Di akhir ini adalah keputusan Allah dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha menghendaki, maka ini terjadi seperti ini, maka kita keputusan yang akhir ini kita terima dengan lapang dada, itu namanya ridha. Atau sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan, maka semuanya apa yang aku lakukan ini semuanya atas dasar atas dasar kudrat, iradat dan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya ini kuserahkan kepada Allah, itu namanya tawakal. Nah jadi itu bedanya. Sehingga dengan adanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita tuh menjadi tenang. Hati kita tuh kadang menjadi gelisah lagi. Apapun yang terjadi itu sesuai dengan iradat dan kudrat serta ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun sudah Allah itu mengetahui, kita kada usah lagi merasa ragu. Kita serahkan lawan orang yang tahu. Ya kan? Mun kita basarah lawan orang yang tahu tuh, kita insya Allah tuh kada akan gelisah hati kita. Nimun kita telah misalnya maunjuk kendaraan lawan bingkil nang lihai, tak diunjuk lawan nang bingkil tadi. Mun kita tahu nang bingkil ini orangnya lihai, serahkan jadi itu lagi, tenang nang hati kita, ya kan? Kada akan merasa apa tuh? Kada akan merasa gelisah. Nang penting kita tahunya ini pasti baik, itu kan? Amun kita menyerahkan lawan bingkil nang mana tukang bingkilnya ini lihai,
Kendaraan ini rusak, kita serahkan lawan bingkil nang lihai tadi. Kayak apapun tuh kita tenang hati kita menyerahkannya. Karena apa? Karena kita nang tahu pasti ini pacang baik. Karena orangnya nang membingkil ini orangnya tahu, orangnya berilmu tadi tuh. Tapi mun kita serahkan lawan orang nang kada berilmu. Nah ini. Mun kita menyerahkan lawan orang nang kada berilmu. Orangnya nang bingkil ini kada bisa kita serahkan nang itu. Ayo tenang kada hati kita. Kada akan tenang. Kenapa? Ini jangan-jangan ini tambah rusak jadinya. Kenapa? Karena orang ini kada tahu. Tapi mun orang ini tahu tentang perbingkilan, serahkannya. Kendaraan nang rusak tadi kita kada merasa khawatir lagi. Nang iyanya kita yakin bahwa kendaraanku ini pasti baik. Kenapa? Karena orang yang baik ini orangnya berilmu tadi. Nah paham ini mengerti kan? Nah kayak itulah juga hidup kita nih. Kita serahkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun kita menyerahkan lawan Allah dan kita yakin bahwa Allah itu bersifat ilmu, tadi maha mengetahui dan maha bisa mengurus segala sesuatunya, nah maka pasti hati kita merasa tenang. Hati kita kada gelisah lagi. Kenapa? Karena kita menyerahkannya lawan orang yang tahu. Nah setelah kita serahkan lawan bingkil, kita tahu kada tahu apa-apa lagi, ya kan? Kadang bingkil ininya dicatok-catoknya lah. Kendaraan kita tadi teh dicatok-catoknya. Tapi karena kita tahu orang ini lihai, kita biarkan aja mencatok minta. Kayak apa kejadiannya? Pasti itu kayaknya pacang baik aja. Itu kalau tuh kita keyakinan kita tuh, karena orang ini tahu dan bisa membaiki tadi tuh. Kadang dicatok-catoknya kenapa? Karena murnya betagar misalnya tuh. Kata kawal lagi di ingkol-ingkol. Nah, ya kan? Karena murnya apa tuh ngarannya? Apa ngarannya murnya tuh? Dol, nadol. Jadi kada kalau paksa dicatok-catok dahulu. Tatap nang ampun sapida motor nih kada protes. Kenapa? Karena nang mencatok nih orangnya berpengalaman. Karena nang mencatok nih orangnya lihai. Nah karena mencatok nih orangnya berilmu. Coba karena mencatok nih orangnya kada berilmu. Nang membongkar nih orangnya kada berilmu. Ayo. Bisa-bisa kita sangit lawan orang mengintok. Nah kayak itulah keadaannya. Orang yang kada meyakini secara mantap bahwa Allah itu maha tahu, lalu apa yang terjadi lawan inya, kadangkala inya protes, kadangkala inya kada terima. Kenapa? Karena inya kada meyakini bahwa orang ini bisa dengan segala macamnya dan orang ini maha mengetahui lihai tadi teh. Lalu protes. Kenapa ya kendaraanku dicatok-catok? Maka aku kasih ini anak membaiki. Ujar tukang bingkilnya, ini serah anak membaiki mulai. Ya kan? Buyak sudah protes. Ya kata, orang beneran aja lagi orang membaiki akan untuk terima jadinya aja tuh. Nah kayak itulah keadaan kita. Jadi kita serahkan semuanya lawan orang nambah ilmu. Bila kita yakin Allah tuh maha tahu, nah keyakinan inilah yang membuat hati kita menjadi tenang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ilmu, maha mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini pasti Allah mengetahuinya. Dalam sebuah cerita tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, seorang laki-laki yang ahli maksiat datang kepada Ibrahim bin Adham minta nasihat agar bagaimana supaya bisa meninggalkan kemaksiatan. Dia minta nasihat kepada kepada Ibrahim bin Adham, bagaimana caranya untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena si pemuda ini orang yang ahli maksiat, yang segala maksiat dilakukan dan dia kerjakan. Sehingga dia meminta nasihat bagaimana caranya agar bisa meninggalkan kemaksiatan. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, jika kamu ingin berbuat maksiat, maka
Silahkan kamu lakukan perbuatan maksiat tersebut, tapi dengan 5 syarat. Jika 5 syarat ini kamu mampu untuk meninggalkan, untuk melaksanakan syarat ini, maka silahkan kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Silahkan, asalkan 5 ini kawa ikam jalanakan. Nah, lalu si pemuda ini dengan semangat menanyakan kepada Ibrahim bin Adham, apa 5 syarat tersebut? Nah, lalu dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, yang pertama, silahkan kamu berbuat maksiat sebanyak-banyaknya, asalkan kamu jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan hendak berbuat maksiat, kada apa-apa. Mengapakah dilakukan? Tapi syaratnya kada boleh tinggal di bumi Allah Ta'ala. Nah, lalu si pemuda ini mengatakan, bagaimana wahai Ibrahim bin Adham, aku bisa mencari bumi selain daripada bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, jika engkau mengetahui demikian, pantaskah engkau berbuat maksiat di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, lalu kata laki-laki tersebut, tidak akan pantas seseorang untuk berbuat maksiat. Lalu yang kedua, bagaimana Ibrahim bin Adham? Yang kedua, kata beliau, silahkan engkau berbuat maksiat sebanyak-banyaknya, asalkan engkau jangan makan daripada rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Ibrahim bin Adham, aja bermaksiat kada apa-apa, tapi syaratnya yang kedua ini ikam jangan makan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan oleh laki-laki tersebut, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana aku bisa mencari rizki selain daripada rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada satu binatang yang melata pun kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai seorang laki-laki, pantaskah engkau berbuat maksiat sedangkan engkau tinggal di buminya dan engkau makan daripada rizki yang diberikannya? Lalu laki-laki tadi mengatakan, yang ketiga syaratnya bagaimana wahai Ibrahim bin Adham? Nah, lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, silahkan engkau berbuat maksiat sebanyak-banyaknya. Silahkan kamu lakukan apa saja yang kamu inginkan. Tapi jangan sampai engkau berbuat maksiat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita syahid, ya kan? Jangan sampai diketahui oleh Allah Ta'ala. Aja kamu hendak berbuat maksiat, kayak apa kamu maksiat ikam, tapi syaratnya sebutin aja, jangan sampai diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu laki-laki ini mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana aku bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan seorang manusia, ya kata, seekor semut yang hitam berjalan di malam yang gelap gulita di atas batu nang hitam, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saikong semut nang hirang berjalan di batu nang hirang di malam nang gelap gulita, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi seorang manusia. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai laki-laki, pantaskah engkau berbuat maksiat, engkau tinggal di buminya, makan daripada rizkinya, dan engkau bermaksiat di hadapannya? Karena engkau bermaksiat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ijalah istilah kita tuh, diketahui orang nang memberi kita makan, nang memberikan kita tempat tinggal, lalu di hadapannya kita berbuat salah, pantaslah kita berbuat salah nang kayak itu. Nah, inilah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sesuatu Allah Maha mengetahui. Segala sesuatunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya Allah tadi secara ajali tidak didahului oleh ketidaktahuan kita
kada tahu terlebih dahulu, bungol terlebih dahulu, hanya berilmu. Nah itu pun kadangkala ilmu kita hanya sedikit, kada banyak. Ya kan? Nah, kalau kita ini kebanyakannya kada berilmu. Diawali kada berilmu, ya kan? Mun hanya mun hendak mun belajar hanya berilmu, mun kada belajar nah bisa kada berilmu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatunya, baik di dunia ini pun ataupun di mana saja. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jangankan kita manusia tadi, nang binatang aja tuh, semut nang hirang, di batu nang hirang, di malam nang gelap gulita, itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita pula menanamkan ilmu ini secara di dalam keyakinan kita, maka kita tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di hadapan manusia atau tidak ada manusia sama sekali. Kalau sudah kita meyakini Allah Maha tahu, nah maka kita tidak akan berani untuk berbuat maksiat. Sehingga kita terhindar daripada perbuatan maksiat dan kita merasa tidak gelisah dan kita merasa tenang dalam hidup ini kalau kita menerapkan keyakinan bahwa Allah itu bersifat ilmu. Nah, kebalikan daripada ilmu adalah jahil. Jahlun, kebalikannya daripada ilmu, sebaliknya Allah mustahil bersifat jahil, bersifat kada tahu. Jadi pun seandainya kada tahu tadi, jangankan melihara dan menjaga alam ini, ya Allah, menjaga sebuah perusahaan aja mun kada ada ilmunya pacang hancur, apalagi mun alam dunia ini. Nah, jadi harus diketahui, harus Allah itu wajib bersifat ilmu. Nah, kalau sudah kita merasa dan meyakini Allah itu bersifat ilmu, tinggal kita balik kepada diri kita bahwa kita ini adalah jahil. Nah, jadi kita sebaliknya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti akan kita kenal siapa Allah dan kita kenal siapa diri kita. Nah, ketika kita mengenal diri kita bahwa kita ini jahil, maka kita akan yakin bahwa Allah bersifat ilmu. Jadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal terhadap dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Nah, jadi kita ini adalah bersifat jahil. Diberikan ilmu itu pun sedikit juga daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, nang jahil ini jangan piragah pintar. Nang jahil ini jangan paragah alim. Nang jahil ini jangan paragah pambisanya, paharatnya. Nah, jangan. Letakkan dalam diri kita bahwa kita ini orang nang jahil, jangan merasa pintar. Ini nang alih ini jahil kepada pintar ini nang alih. Ya kan? Oh. Nang bungol paragah pintar ini nang alih. Ya betul? Kisah bungol lawan tambuk. Ini sama orang ini. Bungol lawan tambuk. Ujar bungol manakuni lawan tambuk. Bok 1 tambah 1 berapa bok? Ujar tambuk 5. Ujar bungol nyata ay dapat nyaman bang. Oh. Ujar si bungol maanui tambok neh. Ujar bungol tambok 1 tambah 1 berapa? Langsung dijawab tambok 5. Ujar si tambok, ya kan? Ujar si bungol pulang nyata ay dapat nyaman bang. Ya kan? Iya tadi ibu bungol tambok tadi bang, padahal salah seberataan minta. Ujar tambok pulang sini aku nak nikah pulang. 5 tambah 5 berapa? Ujar tambok. Lawas berpikir bungol ini. Mah hitung. Ujar tambok berapa? 5 tambah 5. Hadam belum hitung. Ujar siapa? Ujar si bungol nih. Hitung. Berapa ujar tambok? Ujar bungol 25.
Ya kan? Ujar si Tambuk, nyata ai dapat berpikir bang. Pulang. Oh, ujar si Tambuk, nyata ai dapat berpikir bang. Mana dapat 25 itu, orang 5 tambah 5 10. Dia berpikir lawas mana menyambat 25. Ujar si Tambuk, pulang nyata ai dapat berpikir. Ya usah. Atau si Tambuk lawan siapa? Si Bungol. Nah, jadi kisah ulun ini pian ulun kisahkan pertama kali ulun tuh disuruh menggantikan arwah almarhum Pamanda Kiai Haji Ahmad Bakri di Sabila. Sewaktu sidin garing dulu tuh. Nah, satu waktu apa tuh naranya stroke ringan. Pas sidin di rumah sakit disuruh menggantikan. Lalu dipadahi sidin bilanya di Sabila itu pembicaraannya jangan menyinggung masalah khilafiyah, jangan masalah ikhtilaf. Pokoknya ceramah biasa-biasa aja tuh. Nah, lalu ulun membicarakan tentang keutamaan dan kelebihan ilmu. Nah, lalu tentang si Bungol ini kisahnya. Nah, jadi kisah ini mungkin sudah berapa puluh tahun nenek. Iya kan? Nah, jadi orang nang Bungol ini jangan berpiragah pintar. Ini kayak yang berdua tadi nah, ini Bungol Tambuk ini piragah pintar loh tah. Ya tah, 1 tambah 1 5, 5 tambah 5 25. Oh jadi itu piragah pintar padahal salah seberataan. Nah kayak itu juga kita nih. Kita nih jahil, kita nih orang Bungol, kita nih kada berilmu. Jangan kita merasa berilmu, jangan merasa alim. Wa fauqa kulli ilmin alim. Di atas orang nambah ilmu itu masih ada orang nambah ilmu lagi. Nah, jadi jangan merasa kita nih merasa alim. Nah inilah yang menyediakan kita sulit tuh nah apa merasa alim tuh lalu kadang mau menuntut lagi. Ya merasa pintar tadi Pak. Ya kata. Ya bilanya merasa pintar, nah lalu kadang hendak menuntut ilmu lagi kenapa? Karena sudah merasa pintar padahal orangnya kada pintar kada. Nah ini nangalih ini. Ya kan? Orangnya itu la yadri wa la yadri annahu la yadri. Nah ini nangalih. Manusia tuh ujar ulama terbagi ada 4. Ada 4. Napa nang pertama? Nang pertama itu adalah orangnya sadar bahwa dia berilmu dan dia menyadari orang ini berilmu dan dia menyadari bahwa dia berilmu ini adalah orang alim. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah ini yang pertama adalah orang alim bahwa dia sadar dan dia menyadari bahwa dia ini mengetahui. Nah maka itu adalah orang alim. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu la yadri. Yang kedua, rajulun seseorang nang sadar bahwasanya inya kada mengetahui. Nah, inilah orang yang orang yang jahil tapi bisa untuk diarahkan. Seseorang yang sadar bahwa dirinya tidak mengetahui, nah sadarnya dirinya bahwa dia tidak mengetahui, nah maka ini bisa diarahkan. Yang ketiga, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Nah, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri annahu yadri. Nah, kayak pian paham juga. Nang penting artinya aja nah. Seseorang ini sadar, orang ini kada sadar bahwa dia berisi ilmu. Nah, yang pertama ini kan inya sadar bahwa dirinya berisi ilmu. Nah, ini adalah orang alim. Sedangkan yang kedua ini dia berisi ilmu tapi kada sadar bahwa inya berisi ilmu. Nah, inilah orang yang lalai. Maka berikanlah peringatan kepada orang tersebut. Yang ketiga, orang ini kada tahu dan inya sadar bahwa inya kada tahu. Nah, inilah orang yang dapat dibimbing. Yang keempat adalah orang ini kada sadar bahwa inya kada menyadari, inya kada tahu. Nah, maka inilah orang nang kada kawa dibimbing-bimbing lagi. Nya merasa dirinya
Nah patunarannya merasa dirinya kada merasa jahil. Nah itu tuh orang ini ngalih tuh. Amun inya nih sadar bahwa inya jahil, nah inya mau nuntut ilmu. Tapi mun orang nih merasa inya itu jahil, mun orang ini kada merasa inya jahil bahwa dirinya tuh jahil, kada merasa. Nah ini nangaleh kita. Ya kah? Kada mau datang ke pengajian, biar parak ke pengajiannya, biar kayak apakah? Inya tetap kada datang kenapa? Karena inya merasa ilmu tadi pang, merasa tahu tadi pang, itu jadinya nang kada kawa dibimbing. Amun inya kada tahu dan inya merasa bahwa inya kada tahu, nah tuh kawa dibimbing. Ya kan? Nah jadi jadilah orang nang merasa kita tuh sadar bahwa kita ini kada berilmu. Nah lalu kita selalu mau menuntut ilmu. Nah jadi kalau ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari tidak tahu terlebih dahulu. Nah jadi yang sifat sifat ma'ani yang kita bahas yang pertama adalah kudrat, iradat, ilmu. Nah kita habiskan. Kemudian hayat, orangnya itu adalah hidup, ya, mustahil Allah itu maut, mati. Dan yang kelima sama, mustahil Allah itu tuli. Allah itu apa? Yang kelima sifat apa ini? Sifat daripada ma'ani adalah mendengar. Mustahil Allah itu tuli. Yang ke berapa ini? Yang keenam adalah basar, artinya melihat. Dan yang ke yang ketujuh adalah kalam, artinya berbicara. Nah jadi ini 7 sifat yang menjadi sifat ma'ani. Selanjutnya adalah sifat maknawiyah yang berkaitan dengan sifat ma'ani ini. Nah artinya apa sifat yang berkaitan ini? Allah itu kudrat. Allah bersifat kudrat. Nah maka bersifat kudrat itu selamanya Allah bersifat kudrat. Maka orang yang bersifat kudrat ini menjadi kaunuhu qadiran. Keadaannya itu adalah orang yang kudrat. Nah jadi kayak ini. Ini misalnya mikrofon. Mikrofon dan sifatnya ini adalah hirang. Ya kah? Ini mikrofon. Sifat mikrofon ini adalah hirang. Nah, maka sambatannya bahinggapnya si hirang lawan si mikrofon ini, maka disebut kaunuhu hirangan. Ya kah? Ini hirang nih nah, bahinggap di mana? Di mikrofon ini. Nah, maka selama si hirang ini bahinggap di mikrofon tadi, maka sebutannya kaunuhu hirangan. Paham mana? Mengerti kan? Nah, jadi selama bahinggap si hirang lawan si mikrofon, nah maka itu namanya keadaannya hirang. Sehingga bilanya kudrat andak bizat Allah Ta'ala, nah maka kaunuhu qadiran. Nah jadi kalau hirang ini kan contoh daripada contoh daripada hawadis. Karena hilang ini karena hirang ini bisa hilang dah, ya kan? Nah itu hawadis, tapi sifat Allah ini kada bisa hilang daripada zatnya. Jadi kudrat ini baupang di zat ini kada bisa hilang, ini ajali dan terus menerus qadim selamanya. Nah maka kaunuhu qadiran. Bilanya di sini pulang sama bainggap di zat Allah, maka kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu basiran, kaunuhu hayyan, dan lain sebagainya. Jadi sifat nang 7 ini diinggap pada zat Allah Ta'ala, maka melahirkan sifat yang lain, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, dan lain sebagainya. Nah jadi nang 7 ini inggap sifat nang ma'ani ini ada pada zat Allah Ta'ala, maka selama itu juga, nah selama kadimnya sifat ini, bukan selama kadimnya, itu kadimnya sifat ini, kekalnya sifat ini, maka kaunuhunya pun juga qadim. Jadi ini tiga komponen. Nah paham 3 komponen ini diibaratkan ini zat, ini sifat. Ketika sifat dan zat ini menjadi satu, bainggap di sini di zat ini, nah maka muncullah sifat maknawiyah ini, yaitu kaunuhu. Misalnya kalau kudrat kaunuhu qadiran, kalau iradat kaunuhu muridan,
pokoknya itu kaunuhunya itu dia berupang di sini, nah lalu menjadikan, tapi kaunuhu ini, kaunuhu ini tidak akan lepas daripada kudrat tadi. Nah, paham kan, mengerti kan? Nah, jadi kita habiskan seberataan. Jadi yang 7 ini diikuti sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini ada karena adanya sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani ini tidak ada, maka tidak akan mungkin ada sifat maknawiyah. Karena adanya ma'ani maknawiyah ini karena adanya dari sifat ma'ani tersebut. Nah, jadi tadi itu 3 komponen. Nah, ini zat, ini sifatnya. Lalu karena ini berada di zat, nah maka keadaan zat itu qadir, keadaan zat ini muridan, keadaan zat ini sami'an, keadaan zat ini basiran, keadaan zat ini hayyan, keadaan zat ini mutakalliman. Nah, jadi itu kada terpisahkan. Jadi 3 komponen ini kada terpisahkan, kecuali terpisah. Seandainya terpisah, si kudrat ini dulu terpisah daripada zat, maka baru si kaunuhu ini juga terpisah. Kalau kita bisa terpisah kayak itu, kenapa? Nah, misalnya kita asalnya jahil lalu baca ilmu. Nah, lalu berilmu ini berandak pada kita. Maka keadaan kita ini apa jadinya? Kaunuhu aliman. Nah, ketika kaunuhu aliman, ketika kita ini menjadi lupa, kada tahu, kada ingat, hilang ingatan, nah maka kaunuhu aliman ini pun jadi hilang. Karena selama bersifat ilmu, maka orang itu menjadi kaunuhu aliman. Ketika ilmunya hilang, maka orang ini tidak bisa lagi disebutkan kaunuhu aliman. Itu kalau misal pada kita. Tapi kalau pada Allah Ta'ala itu zatnya Allah kekal bersifat kudrat, maka kaunuhu qadiran ini pun juga menjadi kekal. Nah, itu aja kan dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, dimudahkan segala urusan kita, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun atas nama pribadi mengucapkan minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Nah, mungkin kalau ada yang ditanyakan kita diskusi akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini laporan karakter saya Pak Arifin. Jadi kita ini fitrah masyarakat. Jadi orang pas-pasan saja. Kita apa ada. Jadi ada orang fitrah. Kita kerahkan pulang. Nah, itu mulai. Jadi ada pulang lah pertama, kedua pembantu. Jadi pembantu itu dari rumah tangga. Kalau bosnya baik, kalau kita. Jadi itu lakukan orang. Jadi pahala itu kayak apa ini apa itu. Jadi kayak baju karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang zakat fitrah. Orang yang ada bensin apa-apa misalnya. Nah, lalu diberikan zakat fitrah. Maka kalau memang dia sudah memiliki untuk makan sehari itu terjamin tercukupi, nah kelebihannya itu maka bisa untuk diberikan zakat fitrah kepada orang lain. Jadi hasil daripada dia menerima zakat fitrah dan dia terkumpul bisa untuk makan dalam 1 hari itu tercukupi, maka dari zakat fitrah yang ada dari orang lain tadi bisa dizakat fitrahkan lagi kepada orang lain. Jadi boleh hukumnya, bahkan wajib hukumnya kita mengeluarkan zakat fitrah walaupun dari hasil fitrah orang lain, asalkan kita sudah berkecukupan untuk makan dalam sehari hari raya tersebut. Nah, kalau sudah berkelebihan untuk itu, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah walaupun hasil daripada menerima zakat fitrah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang umrah tadi.
diumrahkan. Ya, berarti tetap pahalanya mendapatkan orang yang menolong dalam berbuat ibadah, maka pahalanya sama dengan orang yang beribadah tersebut. Nah, sehingga karena dia menjadi wasilah orang ini bisa berumrah, maka pahalanya juga sama mendapatkan apa yang didapatkan oleh yang berumrah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah Maha Adil, Allah Maha Maha Pemberi, sehingga ketika umrah ini walaupun dia tidak melaksanakan umrah, tapi dia memberikan kepada orang lain, mengongkosi orang lain untuk umrah, maka pahala umrah ini pun dia dapatkan karena dengan sebab dia orang tersebut bisa berumrah. Nah, jadi seperti itu. Jadi menjadi wasilah orang yang menolong dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang membantu di dalam kemaksiatan, maka juga dia akan mendapatkan dosa daripada kemaksiatan orang tersebut. Misalnya menjual pedang kepada yang kita ketahui ini pasti orang ini pacang menjadi perampok. Nah, maka kalau kita jual, kita pun akan ikut dosanya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membantu dalam perbuatan kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika kita membantu di dalam kemaksiatan, maka juga akan mendapatkan kemaksiatan yang seperti orang lakukan tersebut. Okay. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertanyaan ini menyangkut masalah kesehatan, yaitu pertanyaan adalah satu, bila kita mulai percaya kepada sesuatu yang kepada tukang lama masalah ini untuk atau rugi. Yang kedua, sahabat jin, kita ketahuan kalau sahabat jin itu kehilangan hartanya sampai sana. Jadi kita nggak tahu awal. Jadi masalah ini 40 hari masa itu Allah Taala terima ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah urusan kepercayaan atas harta pangkat jabatan. Karena masalah urusan itu yang dapat duit kalau makan atau suami atau bisnis percayaan atau kepada pangkat masih yang ketiga adalah solusi bagaimana caranya untuk mengungkapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya apa dalam pokok iman yang tanam. Tolong Ustaz jelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mempercayai ramalan dan orang yang bersahabat jin. Nah, kita kan dilarang untuk datang kepada para peramal, dan itu memang dikategorikan dosa besar. Nah, jadi kalau kita percaya kepada ramalan, sekedar tidak meyakini secara dalamnya. Kalau secara luar saja kita mempercayai gitu-gitu aja, kada sampai ke dalamnya, karena kita mengetahui bahwa yang melakukan sesuatu segala perkaranya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak apa-apa. Tapi kita datangnya itu yang menjadi menjadikan berdosa. Nah, tapi kalau kita misalnya mempercayai, yakin dengan itu, menafikan daripada kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala tadi, nah maka itu kita dijadikan orang yang syirik jadinya. Nah, kalau kita percaya dengan orang yang sahabat jin juga demikian, bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan, yang dikabarkan oleh jin itu tidak semuanya benar. Karena jin itu juga bukanlah orang yang mengetahui segala sesuatunya. Jin itu juga bukan kasyaf, tapi kadang dia tahu sesuatu itu karena dia bisa melakukan perjalanan dengan jarak yang jauh, sehingga dia mengetahui ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh jin itu pun kita menganggap itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita langsung percaya bahwa jin ini yang bisa mengetahui segala sesuatu, nah maka juga kita mensyarikatkan, dianggap syirik.
karena mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang jelas bahwa kita jangan percaya dengan demikian. Jangan mempercayai bahwa semuanya yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan percaya, apalagi misalnya jin itu ya sama derajatnya dengan kita. Bukan sama derajatnya, bahkan jin itu lebih di bawah derajatnya daripada kita. Nah, maka kita jangan sampai terpedaya dengan orang yang bersahabat jin tersebut. Ya, jangan terpedaya dengan orang yang bersahabat jin. Kenapa? Karena jin itu adalah derajatnya lebih rendah daripada kita. Dikatakan sealim-alimnya jin itu adalah sepaling rendahnya derajat manusia. Itu samanya derajatnya. Ini jin yang paling alim dibandingkan derajat dengan manusia, yang paling buruknya manusia orang muslim itu sama sebanding dengan jin yang paling alimnya tadi. Nah, maka kita jangan percaya dengan dengan jin tersebut. Karena jin itu juga bukanlah kasyaf. Jin itu bukan mengetahui segala yang gaib. Seandainya dia mengetahui sesuatu yang gaib, maka niscaya dia tidak akan diperbudak oleh Nabi Sulaiman sampai-sampai Nabi Sulaiman ini sudah meninggal. Sampai-sampai Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya dalam keadaan meninggal, jin itu tetap bekerja untuk Nabi Sulaiman. Dikira apa? Dikira Nabi Sulaiman masih hidup. Seandainya jin ini kasyaf tahu, maka dia tidak akan bekerja lagi, akan berhenti bekerja. Karena apa? Karena Nabi Sulaimannya sudah meninggal dunia. Nah, jadi ketika itu Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya dalam keadaan wafat, jin ini masih bekerja untuk Nabi Sulaiman. Nah, lalu ketika Nabi Sulaiman itu roboh, nah baru tahu kalau Nabi Sulaiman, jin ini baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Nah, itu kita tidak percaya kepada ramalan dan kepada orang yang bersahabat jin. Kita tetap yakin bahwa itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang diramalkan oleh si peramal itu tepat, itu hanya kebetulan saja. Dan memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menafikan Allah lalu kita meyakini ini yang sebujurnya dari orang ini yang Maha Tahu. Nah, maka itu menjadi syirik jadinya. Baik, itu yang pertama tadi. Yang kedua selanjutnya apa tadi? Meyakini qada dan qadar. Nah, itu kan juga dengan adanya kudrat iradat tadi. Sehingga ketika kita meyakini kudrat dan iradat, maka apa yang terjadi pada kita itu sudah melalui iradah dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takdir. Nah, kita menyebutnya takdir. Takdir itu adalah dari kudrat dan iradahnya, apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diinginkan dan diperbuat oleh Allah, dikudrat oleh Allah. Keinginan Allah ini dikudrat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sebut dengan takdir. Nah, maka kita wajib percaya dengan ini. Apapun yang terjadi, kita wajib percaya dan kita meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yakin? Nah, tadi harus yakin dulu bahwa Allah itu ada. Jadi harus ada rentetan sebelum-sebelumnya tuh, bahwa Allah ini ada. Dengan adanya Allah, kita yakin Allah Maha Kuasa. Nah, dengan keyakinan itulah apa yang terjadi pada kita ini, sehingga kita bisa menerima dengan lapang dada. Jadi dengan menerima apapun yang terjadi ini ya tentu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu bersifat kudrat, Allah itu bersifat iradat, sehingga disitulah akan muncul apa yang terjadi pada kita, maka kita menerimanya dengan lapang dada. Nah, jadi kudrat iradat itu adalah yang kita sebut takdir. Itulah yang apa terjadi pada kita ataupun apa yang terjadi pada alam ini, semuanya itu melalui kudrat dan iradat Allah, sehingga kita yakin. Nah, jadi apapun yang terjadi kita selalu kontakkan batin kita, ini adalah kudrat iradat Allah, ini adalah iradat kudrat iradat Allah. Nah, maka itulah kita akan menambahkan yakin dan menambah ketebalan iman kita. Kadang kita kan lupa segala macam yang terjadi ini adalah dari kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menambah ketebalan iman kita tentang kudrat iradat, maka latihlah hati kita, kontakkanlah hati kita, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, itu selalu kita tujukan kepada kudrat dan iradat Allah. Ketika itu kita terus dalam keadaan melazimi seperti ini, nah maka semuanya itu akan tambah yakin dalam hati kita, akan tambah kuat keimanan kita kepada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Nah, sehingga kita banyak tafakur. Makanya mentafakuri apa yang terjadi, perbedaan perbedaan hari, perbedaan ini, perbedaan segala macam, kejadian ini, kejadian. Nah, kita tafakuri semuanya. Lalu kita kembalikan bahwa ini adalah kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ akan mendapatkan kita keyakinan yang lebih untuk kudrat dan iradat tersebut. Nah, sudah. Nah, oke. Ya. Iya. Ada, ya. Nah, itu gimana ceritanya habis makan, jangan orang menjawabnya seperti apa? Kalau akan menjawab apakah dosa itu? Jadi menjawab adzan itu hukumnya sunat ya. Nah, jadi sunat ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita pun juga sunat untuk mengucapkannya. Nah, ketika kita disibukkan dalam berbuka puasa, lalu bagaimana delimanya kita kita kayak apa caranya, mana makan, mana menjawab adzan. Nah, maka sebaiknya kita makan terlebih dahulu. Kalau adzan itu nampak dan jelas di telinga kita, nah maka kita jawab adzannya. Kita berhenti sebentar untuk makan, kita dengarkan adzan, setelah selesai baru kita teruskan makan lagi. Kalau adzannya itu secara jelas dan nampak kita dengar di telinga. Tapi kalau adzannya itu samar-samar, ya, lalu samar-samar kita bagaimana bisa menjawabnya? Nah, maka tidak apa-apa kita abaikan saja adzan tersebut, kita makan tanpa kita harus menjawab adzan yang samar-samar tadi. Nah, kalau misalnya di situ ada adzan, di situ ada adzan, bagaimana? Nah, kita ambil yang paling dekat. Ketika yang paling dekat itu kita sudah selesai, nah maka yang adzan yang lain pun tidak apa-apa lagi kita tinggalkan. Kalau kita ingin lebih lebih jelasnya lagi, lebih kuatnya lagi, kita langsung adzan sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah kita adzan, makan tanpa harus menjawab adzan yang lain karena kita sudah adzan. Nah, boleh jadi seperti itu. Jadi caranya pertama tadi, kalau memang adzan itu nampak dan jelas, kita makan berbuka puasa dulu, membatalkan puasa, lalu kita mendengarkan adzan tersebut. Kalau kita ingin menjawabnya. Nah, lalu ketika misalnya ada beberapa adzan terdengar, yang paling jelas itu yang kita jawab. Setelah itu baru kita makan lagi. Atau kita sendiri yang adzan. Setelah kita adzan, nah kita makan tanpa harus menjawab adzan-adzan yang lain. Atau kita tidak menjawab pun itu tidak menjadi dosa, tapi kita akan dianjurkan apabila mendengar adzan maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muadzin tersebut, kecuali pada hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala taini. Nah, jadi pada hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah baru kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi itu caranya. Baik kita sendiri yang adzan, misalnya kita kumandangkan sendiri adzan dengan cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu kita makan. Tanpa lagi kita menjawab adzan-adzan yang lain. Atau memang ada yang lebih dekat dan ini jelas, kita setelah makan sedikit membatalkan puasa, lalu kita dengarkan adzannya dulu. Nah, tapi kalau adzannya itu bukan orang atau hanya kaset saja, nah maka kita boleh untuk tidak menjawabnya. Kenapa? Karena itu kaset, karena bukan orangnya langsung yang adzan. Ya. Ya. Habis dulu saya bilang kan, langsung adzan. Oke. Jadi ini dulu jemaah belum jawab adzan dan iya. Boleh makan. Boleh makan. Boleh makan tidak jadi adzan. Iya, karena menjawab itu bukan sesuatu yang wajib, sunat. Tapi sunat itu juga kalau kita kerjakannya mendapatkan pahala. Nah, tapi ketika muadzin mengadzan, nah kita makan sebentar, lalu kita jawab. Atau kita tidak menjawab sama sekali juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini kan perintahnya bukan perintah suatu yang wajib.
Nah, jadi mau yang menjawab ya silahkan, yang tidak menjawab pun tidak apa-apa. Baik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala mana wa bi salafus shalih al hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-mustaqim fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sul 'uyubana wa 'uyum wa mu'allibina anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allah